Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 103, 5 kali getaran. Di tempat lain, tepatnya di Mansion Jiro, Kiara masih terus diteror oleh pertanyaan Jiro seputar berapa lama masa liburan sekolahnya, karena Jiro akan menyiapkan liburan untuk mereka setelah pekerjaan kantornya selesai. Sebenarnya Kiara memang sangat menambahkan liburan, namun karena dirinya hanya bersama dengan Jiro, maka sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi selama liburan berlangsung. Hal itulah yang membuat Kiara galau. Namun Jiro masih tetap tidak putus asa untuk menteror Kiara dengan pertanyaan tersebut, walaupun sebenarnya mudah saja bagi Jiro untuk mengetahui masa liburan Kiara dengan bertanya langsung ke pihak sekolah. Namun Jiro hanya ingin mendengar langsung dari mulut Kiara. Ponsel Kiara bergetar dan sudah bisa dipastikan jika panggilan tersebut berasal dari Jiro. Karena pasca Excel menghubunginya untuk yang terakhir kalinya, bocah itu tidak pernah lagi menelpon Kiara karena rasa sakitnya yang mendengar secara langsung percakapan antara Kiara dan juga Jiro di dalam teleponnya. Apalagi sih? Masih mau menerorku untuk menanyakan masa liburan? Gerutu Kiara di dalam kamarnya sambil terbaring malas. Suara getar dari ponselnya pun kembali berbunyi setelah 5 kali panggilan diabaikan oleh Kiara, hingga akhirnya ponselnya terdiam dengan sendirinya. Namun tidak lama dari itu, terdengar suara ketukan dari luar pintu kamarnya. Awalnya, Kiara mengira jika yang melakukan hal itu adalah Jiro. Tapi setelah memasang telinganya dengan benar, ternyata suara ketukan itu berasal dari Sania. Kiara, buka pintunya. Ini kakak ya, Rah? Teriak Sania dari luar pintu kamar Kiara. Hah? Bukan Jiro ternyata, sahut Kiara dengan pelan. Kiara kemudian bangkit dari tidurnya dan membuka pintu kamarnya dengan malas. Ada apa, Kak? Tanya Kiara. Kok ada apa? Makan malam, baby. Aku sudah memasak makan malam dengan sangat spesial untukmu dan juga untuk Jiro tentunya, ucap Sania dengan wajah semberingahnya. Memasak? Untukku dengan Dedi? Sahut Kiara sedikit bingung karena tidak biasa-biasanya Jiro bersikap baik dengan wanita yang ada di hadapannya saat ini, yang dijodohkan oleh Tuan Jordi sebagai calon istri dari Jiro, pria yang mempunyai hubungan erat dengan Kiara sendiri. Iya, Jiro mengizinkanku untuk itu, asal masakan yang aku masak adalah kesukaanmu, jawab Sania dengan senyum manisnya. Oh, aku kira, gumam Kiara pelan. Kamu kira apa, Kiara? Tidak, Kak. Aku kira Dedi sudah berbuat baik dengan tulus kepada kakak tanpa ada embel-embel lainnya, jawab Kiara. Udah, gak apa-apa. Ayo kita turun dan makan malam, sahut Sania. Kakak duluan aja, nanti Kiara nyusul. Kiara gak mungkin kan keluar hanya memakai tank top seperti ini. Nanti yang ada malah akunya yang disausi seperti ikan, ucap Kiara dengan tawa kecilnya yang juga diikuti oleh tawa Sania. Jangan lama-lama, aku dan dedimu menunggu, ucap Sania menyentuh bahu Kiara lalu pergi dari hadapan Kiara. Dedi? Oh, dia bukan dediku, Kak, tapi, gumam Kiara yang sangat lirih terhenti ketika berusaha menyangkal ucapan Sania yang mengatakan jika Jiro adalah dedinya, karena pada kenyataannya hubungan dirinya dengan Jiro memang lebih pas jika dikatakan sebagai hubungan suami istri dengan bukti surat nikah mereka yang ada di tangan Jiro walaupun belum dipublikasikan. Sebenarnya alasan Kiara menyuruh Sania untuk turun ke lantai 1 lebih dulu karena Kiara merasakan ponselnya masih terus bergetar di atas tempat tidur, sehingga Kiara mendekati arah ponsel itu
dan memeriksa sudah ada lebih dari 10 pesan yang masuk di aplikasi pesannya yang tidak lain dan tidak bukan berasal dari Jiro. "Turun baby, aku menunggumu." Jiro. "Baby, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu di bawah. Turunlah dengan segera." "Sayangku, aku sudah tidak sabar melihat ekspresimu untuk menerima kejutan-kejutanku di bawah. Turunlah segera." Pesan dari Jiro. Berbagai pesan yang dikirim Jiro begitu banyak, yang intinya perintah agar Kiara segera turun ke lantai 1 untuk makan malam bersama dengan Jiro dan juga Sania. Kiara mendengus kasar, lalu memakai dressnya, karena saat ini Kiara hanya mengenakan tank top dan juga celana yang teramat sangat pendek dan tipis karena merasa gerah. Setelah melepas tank top dan menggantikannya dengan dress rumahan yang biasa dipakai, Kiara pun keluar dari kamar dan langsung ke ruang makan yang mana Jiro dan Sania sudah menunggunya di sana. Seperti biasa, formasi tempat duduk memperlihatkan posisi Jiro berada di tengah, sedangkan sisi kanan ada Sania dan juga sisi kiri ada Kiara. Namun bagian tempat duduk Jiro berada di bagian bidang lebar meja makan, sedangkan Kiara dan Sania berada di bidang panjang meja makan, sehingga posisi Kiara dan juga Sania saling berhadapan walaupun bersebelahan dengan Jiro. "Maaf kak, aku terlambat," ucap Kiara yang langsung duduk. "It's okay Yara, ayo duduk dan layani dedimu. Dia tidak mau jika bukan kau yang menghidangkan makan malamnya," ucap Sania dengan senyumnya. "Aku, kenapa bukan kakak saja?" tanya Kiara. "Biar dia bisa melihat dan belajar darimu bagaimana cara melayaniku," jawab Jiro dengan datar, dan membuat Kiara pun akhirnya menghidangkan makan malam untuk Jiro. Sania nampak sangat bahagia sekali karena akhirnya Jiro mau memakan hasil masakannya, walau dengan dalih asal yang dia masak adalah kesukaan Kiara. Ketiganya lalu larut dalam makan malam bersama. Namun tiba-tiba kunyahan Kiara terhenti ketika merasakan geli menjalar di bagian kaki atasnya. Seperti pose mematung dengan tiba-tiba Kiara terdiam. "Wah tidak, apa yang kau lakukan Jiro? Berhentilah menggangguku. Kau tidak lihat di hadapanku ada Kak Sania yang bisa saja dia melihat tangan nakalmu itu," batin Kiara yang langsung bisa paham rasa geli yang dia rasakan tidak lain ditimbulkan oleh tangan Jiro. Tiba-tiba Kiara berteriak menahan geli yang teramat berat sembari terbatuk ketika merasakan tangan Jiro sangat aktif di bagian tertentu badannya. Hal itu membuat Sania terkejut dan juga bingung oleh perlakuan Kiara yang tiba-tiba terlihat seperti sedang tersedak. "Kau tidak apa-apa Kiara?" tanya Sania. "Dia butuh air hangat, cepat ambilkan," perintah Jiro kepada Sania, hingga wanita itu langsung bangkit untuk mengambil air hangat untuk Kiara. "Apa yang kau lakukan Jiro? Kak Sania akan mengetahui ini jika kau terus-menerus bandel. Bukankah kau bisa melakukannya nanti setelah semua orang tidur seperti biasanya?" omel Kiara. "Aku akan terus melakukannya di meja makan saat ini juga, sebelum kau tidak menjawab berapa lama masa liburanmu baby. Dan ingat, aku hanya ingin mendengarnya dari mulutmu langsung," ucap Jiro yang ternyata semua yang dia lakukan pada Kiara merupakan bentuk penekanan darinya agar Kiara patuh.